warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan saya Ibu Nisa yang akan menemani kalian belajar matematika pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat, tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan. Kemudian kalau misalnya kita keluar jangan lupa memakai masker dan terapkan physical distancing agar kita terhindar dan tidak terpapar COVID-19. Sudah siap belajar matematika hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalian boleh menyiapkan buku catatan matematika kalian, kemudian buku penunjang untuk menambah referensi dan literasi kalian mengenai matematika. Oke? Nah, di awal semester ini kita belajar matematika nanti materinya ada 4 bab. Nah, nanti bab 1 mengenai bilangan, kemudian bab 2 mengenai himpunan, kemudian bab 3 mengenai bentuk aljabar, dan bab 4 mengenai bentuk persamaan dan persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Ya, kita mulai pembelajaran di bab pertama ya. Bab pertama itu mengenai bilangan dan submaterinya mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Baik, kita mulai pada pembelajaran bab yang pertama yaitu mengenai bilangan. Nah, kita belajar mengenai submateri, mengenai bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan. Apa sih bilangan bulat itu? Nah, ada yang tahu apa bilangan bulat itu? Nah, pernah nggak kalian dengar berita mengenai suatu daerah yang di sana mengalami suhu yang ekstrim? Jadi misalnya di suatu daerah itu ada penurunan suhu di atas titik 0 atau misalnya di bawah titik 0 gitu. Atau misalnya suhu di daerah tersebut mengalami sampai minus derajat Celcius. Nah, itu semua contoh-contoh dari suatu bentuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat positif, Ibu ulangi sekali lagi ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, nanti bilangan bulat positif itu ada di sebelah kanan 0. Nah, kalau misalnya bilangan bulat negatif itu ada di sebelah kiri 0. Nah, seperti kalian bisa lihat di gambar di samping ini. Nah, itu bilangan bulat. Nah, itu. Istilah lain dari bilangan bulat positif itu disebut bilangan asli. Nah, jadi bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 itu disebutnya bilangan cacah. Nah, jadi nanti bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti hubungan antara ketiga bilangan itu, bilangan bulat positif, negatif, dan 0 itu bisa dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan dan persamaan. Nah, nanti bisa ada lebih kecil dari dan lebih besar dari. Jadi nanti kita bisa membandingkan dan mengurutkan. Nah, di samping ini ada lambang-lambangnya, ada lambang lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Nah, nanti apabila semakin ke kanan itu nanti nilainya itu lebih besar. Nah, semakin ke kiri itu nanti nilainya akan lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa nanti semakin ke kiri, semakin posisinya kiri itu nanti angkanya itu lebih kecil dari yang sebelah kanan. Coba lihat contoh soalnya mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kita lihat contoh soalnya itu urutan terendah hingga tertinggi dari negatif 5, 3, 1, 2, negatif 3, 4, 0, dan negatif 1 adalah. Nah, jawabannya karena di sini bilangan bulat negatif itu letaknya berada di sebelah kiri dari bilangan positif, dan bilangan negatif itu
lebih kecil dari bilangan positif, nah maka nanti bilangan terendah dimulai dari bilangan negatif. Jadi jawabannya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita mulai dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan bilangan bulat mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama itu tertutup, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi rumusnya itu A plus B sama dengan C. Jadi situ bisa dilihat contohnya, jika A itu bilangan bulat ditambahkan B bilangan bulat akan menghasilkan C bilangan bulat juga. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu memiliki unsur identitas. Nah, unsur identitas di sini penjelasannya, bilangan bulat dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Jadi jika bilangan bulat ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi di sini misalnya A plus 0 sama dengan A, atau 0 plus A sama dengan A. Jadi di sini contohnya 6 plus 0 sama dengan 6, atau 0 plus 8 sama dengan 8. Nah, sifat yang ketiga yaitu komutatif. Nah, komutatif penjelasannya, meskipun tempat bilangan dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya selalu tetap. Nah, jadi rumusnya itu A plus B sama dengan B plus A. Jadi jika kita contohkan 5 plus 7 itu sama saja dengan 7 plus 5 gitu. Kemudian sifat yang keempat yaitu asosiatif. Asosiatif ini memiliki penjelasan meskipun tanda kurung dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya selalu tetap. Jadi kalau tadi komutatif itu A plus B, nah ini kalau yang asosiatif itu A plus B plus C sama saja dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Nah, contohnya seperti bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang sifat yang kelima yaitu inverse atau lawannya. Jadi nanti hasil penjumlahan bilangan dengan inverse-nya selalu menghasilkan 0. Jadi jika A plus negatif A itu sama saja dengan 0. Jadi kalau misalnya 5 ditambahkan dengan negatif 5 itu akan hasilnya 0. Tuh. Nah, kemudian ke pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat adalah lawan inverse dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, sama halnya dengan melakukan penjumlahan bilangan dengan lawan atau inverse dari bilangan pengurang. Nah, ini rumusnya A min B sama dengan A plus minus B. Nah, ini contohnya di sini. Nah, itu operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya ya, biar kalian lebih paham. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, di sini penjumlahannya 2 plus 3. Nah, nanti pada garis bilangan, nah nanti 0.0 itu dimulai dari angka 2. Jadi nanti kita bergeser ke kanan angka 2, 1, 2. Kemudian nanti ditambahkan 3 poin. Nah, jadi nanti dari posisi 2 ini tambahkan 3 poin, 1, 2, 3. Nah, nanti ke kanan juga karena ini plus. Jadi nanti 2 plus 3 itu sama dengan 5. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu soalnya 4 dikurangi 6. Nah, di sini posisi yang pertama itu garis bilangannya dari posisi 0 ke 4. Nah, jadi nanti ke 4. Nah, kemudian nanti karena ini negatif 6, jadi nanti karena negatif jadi berlawanan arah di garis bilangannya itu. Nah, nanti berlawanan arah sebanyak 6 langkah. Jadi nanti kita hitung dari mulai 4 itu 6 langkah berlawanan arah, nanti sampai ke negatif 2. Jadi nanti 4 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 2. Yang contoh soal nomor 3 yaitu 5 plus negatif 2. Nah, di sini kita lihat garis bilangannya dari titik 0 ke 5 ke positif 5 ke kanan karena positif. Nah, kemudian
negatif 2. Karena ini plus bertemu dengan minus itu hasilnya negatif, jadi nanti berlawanan arah ke berkurang dua angka. Jadi nanti 5 plus negatif 2 itu nanti berarti ke kiri 2 langkah, jadi nanti hasilnya 3. Itu tadi yang nomor 3. Nah kemudian ke contoh yang nomor 4. Nah nomor 4 itu coba dilihat sini, nomor 4 hasil operasi dari 15 plus negatif 2 min kurung negatif 10 adalah, nah jawabannya di sini bisa dilihat di situ. Nanti posisi 15 plus negatif 2 itu karena plus dan minus itu bertemu hasilnya negatif, jadi nanti 15 dikurangi 2. Nah kemudian negatif 2 dikurangi negatif 10. Di sini negatif bertemu dengan negatif itu hasilnya positif. Nah jadi nanti dikurangi negatif 10 itu berubah menjadi positif. Jadi nanti sama saja dengan penjumlahan 15 dikurangi 2 plus 10. Jadi nanti hasilnya 23. Nah yang nomor 5, hasil operasi dari 25 dikurangi 34 dikurangi negatif 42 ditambah 10 sama dengan, nah di sini nanti 25 dikurangi 34, nah dikurangi negatif 42. Ini dikurangi negatif 42 ini negatif bertemu negatif itu hasilnya nanti akan positif. Jadi nanti 34 plus 42. Jadi nanti bisa dituliskan dengan 25 dikurangi 34 plus 42 plus 10. Nanti hasilnya 43. Nah, itu contoh soalnya. Oke, sampai di sini pembelajaran matematika hari ini mengenai bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jangan lupa kerjakan tugas latihannya yang ada di e-learning SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.